Di dalam Playplace, Blue dan Orange terlihat sedang memburu mangsa, yaitu dua orang manusia. Mereka mencoba berlari sekuat tenaga. Blue dan Orange mengejar mereka. Tapi tiba-tiba, lantai yang mereka injak roboh. Mereka terperosok hingga ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah itu, Blue melihat ada penjara. Blue mencoba memanggil, "Hei, apa ada orang di sana?" Ternyata di penjara itu ada monster yellow yang bentuknya seperti anak bebek. Blue menganggap monster itu lucu. Dia bertanya ke Orange, kenapa dia dikurung seperti itu? Orange melihat di dalam sana banyak sisa tulang. Sepertinya Red sengaja memberinya makan supaya monster itu cepat besar dan nanti Red akan memangsanya. Orange jadi ngiler. Dia nggak sabar untuk memangsanya. Blue menahan Orange. Blue menganggap monster itu sebagai sesama Rainbow. Lalu Orange mengalah. Mereka berdua berusaha mengeluarkan monster itu dari kurungan. Kayaknya monster ini jahat ya guys. Red datang mencoba menghentikan mereka, tapi itu terlambat. Blue dan Orange berhasil membuka kurungan. Monster itu langsung menyerang Orange. Orange mati. Blue dan Red berusaha melarikan diri. Blue bertanya ke Red, "Red, kita lari kemana nih?" Lalu Red mengajak Blue ke labnya untuk mengaktifkan sistem keamanan. Monster itu mengejar mereka. Blue melempar boneka untuk mengalihkan perhatian. Sesampainya di lab, mereka langsung menutup pintu. Tapi si monster nggak menyerah. Pintunya berlubang di patok si monster. Blue dan Red melapisi pintu itu dengan plat baja. Blue bertanya, "Makhluk apa sebenarnya itu, Red?" Sebenarnya itu adalah salah satu Rainbow Friend Playplace yang dirahasiakan karena itu adalah tragedi. Lalu Red menceritakan kisahnya. Semua bermula saat beberapa tahun yang lalu. Di sebuah peternakan terdapat sebuah keluarga yang sangat bahagia yang terdiri dari ayah, ibu, dan 7 anak. Lalu suatu hari ada orang yang dengan sengaja membuang bayi di depan pintu rumah itu. Lalu mereka memutuskan untuk merawat bayi itu dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Tapi anak itu tidak mendapat perhatian dari saudaranya yang lain. Dia dibully dan diolok-olok karena bukan anggota keluarga mereka. Hanya satu di antara mereka yang tidak membulinya. Anak itu sangat bersahabat dengan hewan-hewan ternak. Dia merasa hewan ternak tidak akan membulinya karena hewan tidak bisa berbicara. Salah satu hewan favoritnya adalah bebek yang diberi nama Ducky. Mereka berdua selalu bersama-sama dan tidak terpisahkan. Tapi ada satu anak lain juga yang kadang ikut main bersama mereka. Saat saudaranya yang lain membuli, dia selalu membelanya karena dia lebih besar dari saudaranya yang lain. Selama bertahun-tahun, anak itu tidak pernah ngobrol dengan saudara-saudaranya karena dia takut dibully. Dia hanya berbicara dengan bebek kesayangan dan satu saudaranya yang baik. Dia dijuluki si pengecut oleh saudaranya yang lain. Lalu dia semakin dibully saat satu-satunya saudara yang baik harus meninggalkan rumah karena ada kelainan dengan pola makan. Orang tuanya khawatir dengan kesehatan anak itu. Anak itu pun dikirim untuk tinggal di asrama. Anak itu tumbuh dewasa sambil bekerja di peternakan. Saudara yang lain sering mengejeknya karena berteman dengan bebek. Suatu hari, saudara-saudaranya berjanji tidak akan memanggilnya pengecut, asalkan dia berani menginap di gedung Playplace. Dia ingin menolak, tapi dia juga tidak mau dijuluki pengecut selama-lamanya. Akhirnya dia menyetujui tantangan itu. Dia merasa ketakutan saat memasuki gedung. Untungnya ada Ducky yang menemani, tapi sayangnya Ducky juga ketakutan. Dia lari. Anak itu mencoba mengejar Ducky. Dia menelusuri tempat itu mencari bebek kesayangannya. Dia berteriak memanggil Ducky. Dia mengikuti jejak bulu kuning Ducky hingga ke lab. Di dalam ruangan yang gelap, dia menemukan Ducky berada di dalam suatu tabung. Anak itu merasa senang bertemu lagi dengan bebek kesayangannya. Tapi tanpa diketahui, dari belakang Red mendorong anak itu masuk ke dalam tabung. Mereka terkunci di dalam. Red akan merubah mereka. Saat proses perubahan berjalan, mereka berdua melebur menjadi satu.
DNA mereka berubah dan menyatu. Itu sangat hebat, tapi sangat mengerikan juga. Itu adalah percobaan pertama Red menciptakan Rainbow Friends, yaitu Rainbow Friends Yellow. Red menyadari kalau dia terlalu terburu-buru, tapi dia juga putus asa. Dia ingin Playplace bangkit untuk bersaing dengan Oddworld. Red yakin kalau dia bisa membalikan keadaan. Keesokan harinya, dia memperkenalkan Yellow sebagai salah satu maskot. Rainbow yang dulu adalah manusia dengan kostum murahan. Mereka kagum dengan kostum Yellow. Kostumnya sangat realistis. Saat pengunjung datang, mereka langsung mengerumuni Yellow. Mereka menyukai Yellow. Red yakin Rainbow Friends akan bangkit dengan adanya Yellow. Para pengunjung menari di sekeliling Yellow. Yellow yang semasa hidupnya kesepian, merasa tidak nyaman dan terganggu dengan keramaian di sekelilingnya. Dia mengamuk dan menyerang salah seorang pengunjung. Red bertindak cepat. Dia menembak Yellow dengan bius, lalu mengurungnya di bawah tanah. Dan itu adalah salah satu eksperimen gagal Red. Red terus memberinya makan dengan harapan dia akan kembali normal suatu hari nanti. Tapi sepertinya itu mustahil. Belum merasa Red masih punya sesuatu untuk diungkapkan. Red melanjutkan ceritanya. Ternyata salah satu saudara Yellow yang baik yang selalu menemaninya dulu tidak lain adalah orang yang dia bunuh hari ini, yaitu Orange. Orange adalah saudara Yellow. Yellow bisa mendengar obrolan mereka. Yellow masuk mendobrak tembok. Blue berusaha menenangkan Yellow. Red sudah punya rencana. Yellow terlihat sangat marah. Dia teriak menyeramkan. Yellow menyerang. Red berkata kalau dia mungkin tidak bisa membuat Yellow kembali normal, tapi Red bisa menyelamatkan teman terdekat Yellow, yaitu Orange. Blue berusaha melarang Red. Red dan Yellow akhirnya bertarung. Mereka saling pukul, tapi Red berhasil memasukkan Yellow ke dalam tabung. Red melakukan proses pemisahan DNA, dan Red berhasil. Orange hidup kembali.